Hello Wargi Bandung. I'm Levin Kurzavar, a Persik player. I'm in the Bandung Immigration Office today to process my state permit. The staff are eligible friendly and the process was very fast and efficient. I love Bandung. Kaning Bandung, say peasant. Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, alhamdulillah gitu ya. Tadi teman-teman sebelumnya menyaksikan satu video dari Imigrasi Bandung yang mana Levin Kurzawa sudah akan selesai semua dokumennya, baik itu kitas, izin tinggal, dan beberapa dokumen yang lainnya, sehingga bisa langsung didaftarkan ke ILIK. Karena sampai sekarang belum bisa didaftarkan ke ILIK karena membutuhkan beberapa dokumen yang memang belum lengkap gitu ya. Tapi alhamdulillah dari Imigrasi Kota Bandung dan beberapa dokumen yang lain sudah hampir selesai gitu ya. Jadi kemungkinan hari Senin mendatang sudah bisa dimasukkan dokumennya, atau paling telat Selasa sudah bisa didaftarkan ke ILIK, sehingga pada saat menghadapi Malut United di GBLA, Kurzawa sudah bisa dimainkan teman-teman gitu ya. Termasuk juga dengan Dion Mark. Dion Mark ini memang kan warga negara Indonesia, tidak perlu kitas, tapi ada dokumen yang harus dilengkapi ke ILIK. Jadi nanti akan dibarengin gitu ya, akan sama-sama didaftarkan ke ILIK biar secepatnya sudah bisa membela Persib Bandung teman-teman. Alhamdulillah gitu ya, karena ya bagaimanapun juga bukan karena ketelatan dokumen, bukan karena hal-hal yang lain, tapi ada plan A dari Persib Bandung beralih ke plan C, sehingga ya memang membeli Levin Kurzawa ini ya ada perubahan planning dari Boyan Nohdak dan juga dari manajemen Persib Bandung, sehingga memang agak sedikit telat gitu ya. Itu sedikit cerita saja yang tahu-tahu aja lah gitu ya teman-teman. Kita juga nggak bisa ngebahas semua, tapi yang jelas kita syukuri saja sudah bisa bermain pada saat menghadapi Malut United. Jadi ya tinggal tergantung Coach Boyan saja dikasih menit bermain atau tidak gitu ya. Nah, ini satu lagi kabar yang baik teman-teman, udah dapat lampu hijau gitu, udah dapat persetujuan bahwa kita bisa ngumumin terlebih dahulu bahwa Wilujeng Sumping lagi, atau Wilujeng Sumping Deui, Wilujeng Sumping Uih Deui ka Bandung, ka Persib lagi untuk Kang Dado atau Deddy Kusnandar lah gitu ya. Jadi Dado ini atau Deddy Kusnandar memang harusnya dipinjamkan satu musim gitu ya ke Bayangkara FC, tapi akhirnya hanya setengah musim karena Persib membutuhkan sosok Dado untuk membackup Maklok, katanya yang saat ini cedera beberapa pekan ke depan, ditakutkan ya melewatkan ACL 2 gitu ya. Jadi ini betul-betul agak sedikit di luar dugaan. Jadi mau tidak mau ya sudah, dengan gerak cepat gitu ya, Persib memanggil kembali pemainnya yang ada di Bayangkara, yaitu Deddy Kusnandar. Nah, ini memang teman-teman juga harus berlapang dada gitu ya, bahwa yuk kan Kang Dado ini masih memang menjadi pemain Persib Bandung gitu ya. Banyak di kolom komentar, banyak di media sosial juga yang aduh nah Dado lagi yang dipanggil gitu ya. Jangan salah teman-teman, Dado dan juga Febri Haryadi ini pemain kesayangan Wahaji Umuh gitu ya, dan dipinjamkan pun kemarin ke Bayangkara ini Wahaji Umuh tentu tidak rela sepenuhnya sebetulnya gitu ya, karena ya dia dari mudanya juga sudah di Persib Bandung gitu ya, sudah deket pisan. Nah makanya ya sekarang juga ya mau bilang apa gitu ya, kalau memang direksi sudah ACC gitu ya, Coach Boyan juga kan sudah punya satu setidaknya kan ini backup gitu ya. Backup itu ya bisa dimainkan, bisa tidak, karena di posisi Maklok ini sebetulnya bisa diisi oleh banyak pemain, bisa Dewangga juga di situ, bisa Putros juga gitu ya, atau Haye dimajukan ya di situ ada Dewangga. Nah memang agak banyak
untuk skema permainan yang bisa dipilih oleh Boyan Hodak. Jadi memang ya mudah-mudahan Dado juga sekarang kan sudah pulih gitu ya, karena ya kita berkaca ke beberapa pemain yang cedera sebelumnya dipinjamkan ketika kembali ke Persib Bandung gacor. Salah satunya Tyron Delpino gitu ya. Mudah-mudahan ini pun untuk ya kedepannya Dado juga masih punya kontrak di Persib Bandung, sehingga yuk kita support lagi biar tambah menambah daya kekuatan benteng pemutus serangan lawan gitu ya. Karena selama ini kan pemain Persib ya apa ya, aya nuanian tapi rada salah membaca bola gitu ya. Nah, kalau Dado kuat untuk membaca bola dan bisa melakukan tugasnya dengan baik gitu teman-teman. Dan apalagi ini juga masih menjadi topik pembicaraan yang mana mengenai postingan dari Persib Bandung yang itu semakin menjembar teman-teman. Katanya ada pro dan kontra gitu ya mengenai postingan yang katanya jangan terlalu meremehkan karena untuk postingan Persib terakhir ini katanya kesannya meremehkan banget, takutnya berbalik gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa, pro kontra itu biasa teman-teman. Bahkan dari kalangan bobotoh juga takutnya ya ketika Persib meraih hasil yang tidak maksimal menjadi bahan olok-olokan si eta deui gitu ya. Apalah si eta mah saha tong tarik ting garalak supporter nu itu mah sok main iwai gitu ya. Ya pokoknya gitu teman-teman. Jadi di postingan Persib yang terakhir ini memang banyak kontroversi, tapi kita mah justru semakin terbuka. Cywar itu di sepak bola sah-sah saja asal tidak melukai siapapun gitu ya. Kontroversi pasti ada, tapi ya sekali lagi itu mah drama di sepak bola harus ada teman-teman untuk menaikkan exposure di pertandingan tersebut gitu ya. Jadi ya kita nikmatin saja untuk pertandingan besok, yang mana pemain besok sudah siap. Mudah-mudahan juga untuk siapapun yang dipasang dari starting 11 itu bisa menunjukkan kualitasnya. Head to head menghadapi Persis Solo juga ini tidak kalah menarik. Dari 5 laga terakhir termasuk Piala Presiden di pramusim kemarin, Persib Bandung berhasil meraih 3 kemenangan, 1 kalah dan 1 imbang menghadapi Persis Solo. Ini juga memang ya cukup baik ketika kita bermain di Manahan atau ketika kita away menghadapi Persis Solo, itu hasilnya kebanyakan positif gitu ya. Jadi kita juga doakan besok hasilnya kembali positif teman-teman, amin. Dan nggak lama-lama lah, ini juga kita mau ada acara gitu ya. Jadi kita bacakan dulu teman-teman yang sudah ingin disapa. Ada dari Kang Hudaya di Bandung, ada juga Kang Artul di Dago, ada juga Kang Dimas di Bali, ada Kang Alung Fairlab Ciampel Kartim, ada juga Kang Tatan di Tanjung Siang Subang, ada Kang Ade Irfan pengrajin kulit di Garut, ada juga Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada Kang Devi di Viking Parung Kuda, ada juga Viking Cijatem Sukanagara Cianjur Selatan, ada juga bobotoh di Cikaso Bandung, ada Abah Abi di Jatinangor, ada bobotoh di Kersamanah Garut, ada Kang Ujang di Korea Selatan, ada Kang Aceng Depok, ada bobotoh di Cinemboi Kunti, ada juga Kunti itu Kuningan Timur, lalu ada Kang Nana Boboko Tangerang, ada Kang Tatang di Ciganitri, ada Kang Ian di Ujung Berung, ada Teh Novita Sari di Sagaranten, ada bobotoh di Sawah Lunto, bobotoh di Cikampek, Kang Aceng Konveksi Garsela, lalu juga Kang Bento bobotoh Kebumen, ada juga bobotoh Jatinangor, bobotoh Sepuh Kuningan, dan terakhir ada Viking Majenang Cilacap. Hatur nuhun bobotoh atas atensinya di malam hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru untuk teman-teman bobotoh semua. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.